Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, baiklah saya akan mulai presentasi ini. Dalam presentasi ini kami menggunakan kata substansi, artinya yang inti-intinya saja, yang saya pikir rekan-rekan sebenarnya dari sisi teknisnya sudah tahu ya. Jadi inilah sebagai pemantik diskusi kita pada saat nanti BIMTEK di Bandung. Next slide. Ini jadwal yang terlampir di dalam lampiran PKPU tentang pemungutan penghitungan suara. Ini lampiran 1 ya. Di sini bicara tentang jadwal dan tahapan pemungutan suara ini dimulai dari pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada para pemilih yang nanti dalam presentasi saya akan jelaskan bagaimana misalkan penggunaan teknologi informasi seperti Messenger dalam pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ya. Yang di dalamnya ada yang namanya penyampaian formulir ya, formulir pemberitahuan atau yang sering pada umumnya publik sebut dengan undangan. Jadi ini kegiatannya diselenggarakan 10 sampai 13 Februari 2024. Kita berdoa, kita memohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar di tanggal-tanggal tersebut, khususnya tanggal 14 Februari 2024 itu tidak terjadi hujan lebat atau proses distribusi pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara serta pemungutan suara itu tidak terganggu oleh kendala alam. Yang selanjutnya ya, rekan-rekan KPPS menyiapkan TPS ya. Mohon dalam penyiapan TPS ini nanti pastikan TPS-nya TPS akses. Ya, selain yang saya yakin Ibu Bapak sudah tahu bahwa TPS harus berorientasi pada akses pemilih terhadap TPS tersebut, artinya tidak boleh menjauh tapi mendekat kepada para pemilih. Tentukan lokasi yang terbaik, ya, lokasi yang bisa diakses oleh semua pihak, terutama rekan-rekan kita yang pemilih disabilitas. Selanjutnya pemungutan suara, selanjutnya penghitungan suara ya. Berkaitan dengan apabila proses penghitungan suara ini belum selesai di jam 00.00 malam atau memasuki tanggal 15 Februari, ini pada dasarnya dapat diekstensi sampai dengan 12 jam pada hari berikutnya. Ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review pasal mengenai hari pemungutan suara. Yang selanjutnya pengumuman dan hasil penghitungan suara di TPS. Dahulu ada banyak catatan ketika KPPS menyelesaikan proses penghitungan suara pada dini hari, itu di tanggal 15, di tanggal 14 atau di tanggal 15, itu KPPS tidak buru-buru melakukan pengumuman hasil penghitungan suara. Ya, selain itu juga masih situngnya juga tidak berjalan dengan baik. Ke depan, apa yang menjadi catatan kelemahan atau belum bisa optimalnya pelaksanaan ketentuan mengenai pengumuman hasil penghitungan suara ini, mari kita perbaiki, kita optimalkan karena publik berhak mengetahui tentang hasil perolehan suara di TPS tersebut. Yang kita tahu bahwa untuk pengumuman itu sudah dialokasikan sendiri dari sisi dokumen, dan mohon nanti ingatkan kepada rekan-rekan PPS, setiap KPPS itu mendapatkan salinan model berita acara untuk arsip sebagai pegangan. Kenapa KPPS harus memiliki arsip ya, selain yang diumumkan, tapi juga memiliki arsip karena kita ketahui proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara belum selesai ya. Ada tahapan selanjutnya yaitu PHPU bagi memang ada PHPU di dapil tersebut. Oleh karena itu dokumen tentang penghitungan suara nanti mohon ditegaskan agar disimpan atau diamankan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah suara rakyat yang harus kita kawal, kita pastikan sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional di sekitar tanggal 18, 19 atau 20 Maret 2024 nanti itu sama seperti yang ada di TPS. Next slide. Ini pengumuman ini selanjutnya berkenaan dengan Pilpres putaran kedua. Kenapa KPU harus mengagendakan pemungutan penghitungan suara Pilpres putaran kedua? Ini kembali kepada peraturan perundang-undangan yang memang kita dalam menyusun regulasi teknis itu harus bicara potensi-potensi yang kemungkinan besar terjadi. Ya, apalagi lampiran 1 peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 di sana sudah dimaktubkan kapan hari pemungutan suara putaran kedua.
Ya, kita sebagai penyelenggara harus mendesain ini ya secara sempurna sehingga apapun nanti yang terjadi ya kita harus sudah siap semuanya. Berkaitan dengan apakah ini satu putaran atau dua putaran, ini bukan urusan kita. Ini urusan pemilih dengan para kandidatnya ya. Berkenaan dengan tanggal 26 Juni 2024, hari Rabu tersebut, itu sepengetahuan kami, itu adalah 1 minggu setelah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha yang kita ketahui jamaah haji Indonesia, mohon maaf, jamaah haji Indonesia yang menjadi pemilih Indonesia ya itu berada di Haramain, di Mekah dan di Madinah. Ini juga nanti menjadi catatan kita ketika rekan-rekan melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Ya, karena setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional putaran pertama, itu langsung diadakan proses pemutakhiran daftar pemilih. Kita harus bisa mendata siapa saja yang akan berangkat haji. Oke. Terus juga penghitungan suara di TPS, pengumuman ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi terkait dengan jadwal putaran kedua, ini adalah kewajiban KPU mendesain. Sekali lagi, persoalan hasilnya apakah satu putaran, apakah dua putaran, yang menentukan adalah pemilih. Next slide. Ini tahapan pemungutan penghitungan suara, ya. Ada yang disebut dengan pra pemungutan suara. Nah, pra pemungutan suara ini salah satunya adalah kegiatan BIMTEK atau pendalaman materi, ya, ataupun pembentukan KPPS yang insya Allah di bulan Desember kita semua akan mulai mempersiapkan hal tersebut. KPPS bekerja di SK-kan selama 1 bulan. Terus persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan evaluasi penghitungan suara? Tentunya ada, karena tahapan pemungutan penghitungan suara itu menggunakan prinsip-prinsip manajerial. Evaluasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi manajemen pemungutan suara itu sendiri, tapi tentunya itu tidak dimasukkan dalam PKPU pemungutan penghitungan suara, itu nanti akan dipisahkan tersendiri sebagaimana yang menjadi tradisi kita pada saat kita selesai menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara di pemilu, di pilpres, ataupun di pemilihan serentak kemarin. Next slide. Pra pemungutan suara. Ya, ini ada gambar yang mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan semuanya. Pertama, mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara. Yang tadi sudah saya sampaikan, itu sampai dengan 10 sampai dengan 13 Februari. Ya. Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, menerima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS. Saat ini proses distribusi logistik pemilu non-kandidat. Bahasa saya demikian. Jadi logistik pemilu itu dibagi dua, ada logistik berbasiskan pada kandidasi, ada logistik yang berbasiskan non-kandidasi. Misalnya kotak suara, bilik, tinta. Ya, hari ini pada umumnya sudah hampir selesai proses produksi, hampir selesai proses produksi maupun proses distribusinya. Mohon logistik pemilu ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kemarin pada saat ada ramai dibicarakan berkenaan dengan CCTV, ya CCTV tersebut kami tegaskan bahwa CCTV nggak ada masalah, ya yang terkoneksi dengan keamanan atau Polres ya itu nggak masalah. Selama itu berkenaan dengan kepastian kita mengamankan logistik pemilu gitu. Dan sekali lagi pastikan gudang-gudang yang kita sewa ya itu terbebas dari bocor dan banjir. Next slide. KPPS mengumumkan hari tanggal, waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya. Hari ini kita meyakini hampir seluruhnya penduduk Indonesia atau pemilih Indonesia sudah memiliki smartphone, hampir ya. Karena kalau kita bicara tentang jumlah pemilih Indonesia sebanyak 204,8 juta, baik dalam dan luar negeri ya. Pengguna smartphone Indonesia itu sudah mencapai angka di atas 250 juta. Ya, seperti itu. Artinya potensinya hari ini pemilih sudah memiliki jaringan messenger. Nanti berkaitan dengan pengumuman hari dan tanggal waktu pemungutan suara, mohon PPS membuatkan e-player, electronic player. Itu bagi KPPS yang tidak bisa membuat electronic player.
Ya, tujuannya selain kita mengumumkan secara konvensional, kita juga mengumumkan secara elektronik ataupun secara digital agar informasi hari dan pemungutan suara ini sampai ke 100% pemilih. Kalau mereka sudah tahu, potensinya mereka akan datang ke TPS. Itu kira-kira analisis korelasionalnya demikian atau analisis linearnya demikian. Ya, kalau ada pertanyaan, ya, berapa target partisipasi? Atau ada komentar, sekarang ini kan nggak ada target partisipasi. Ya, kemarin di hasil pemungutan suara 2019 yang lalu, rata-rata partisipasi itu 82% dibulatkan. Ya, menjadi tantangan bagi kita tersendiri untuk membuktikan kepada publik bahwa kita bisa mempertahankan dan bahkan harus kita tingkatkan partisipasi ini. Walaupun memang di sisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini sangat kompleks, tidak hanya faktor tunggal. Tapi tentunya kita sebagai penyelenggara yang diamanahkan untuk menyelenggarakan pemilu atau khususnya hari pemungutan suara, mari kita diseminasikan informasi ini seluas-luasnya kepada pemilih Indonesia yang memiliki hak memilih, ya, pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB maupun DPK. Mudah-mudahan dan saya yakin partisipasi atau kehadiran pemilih di TPS lebih baik. Nah, selanjutnya pengumuman dapat dilakukan, ya, baik media konvensional maupun media digital. Ya, ini yang di dalam slide ini masih konvensional, menggunakan loudspeaker, terus juga papan elektronik, papan pengumuman, ya, seperti kita waktu di sekolah, ya, terus juga papan pengumuman di tempat-tempat publik lainnya. Ini persiapan, sekali lagi penyampaian surat pengumuman dapat dilakukan kepada para pemilih. Messenger Mas Bagus ya. 5 ya. Ada 5 tugas PPS nanti kalau pertama KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 di pedoman teknis kita pertegas ya Mas ya. Siap. Kalau tidak salah 10 Februari ini adalah Chinese New Year. Mudah-mudahan tidak hujan. Ini persiapan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada para pemilih. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir model C. Pertama, KPPS menyampaikan formulir model C dan diminta untuk menandatangani tanda kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sekarang bagaimana kalau sekiranya pemilih ini berada di komplek perumahan? Kalau tidak salah 10 Februari ini tetangganya Chinese New Year tidak ada. Yang kedua, apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan tersebut kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Ya, sekarang bagaimana kalau sekiranya pemilih ini berada di komplek perumahan, yang dimana kiri kanannya, tetangganya juga tidak ada, adanya malam. Ya, mohon bagaimana prinsipnya surat pemberitahuan tersebut dapat sampai ke tangan pemilih ataupun orang-orang yang terpercaya. Saya yakin rekan-rekan punya strategi khusus, ya, ataupun di apartemen, ya. Oleh karena itu, nanti apabila habis membentuk KPPS, ya, PPS ingatkan agar KPPS ini terus mendata nomor kontak pemilih, khususnya nomor kontak messengernya, ya. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 11 Februari pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari dengan menunjukkan KTPL. Ya. Bagaimana misalnya pada tanggal 10 surat pemberitahuan itu dikirim lewat digital, lewat messenger, boleh nggak? Boleh. Tanggal 11-nya silakan ambil. Kalau misalkan surat pemberitahuan dikirim lewat messenger, mohon di capture, istilah lainnya screenshot. Seperti itu Mas Bagus ya, sebagai bukti bahwa kita telah menyampaikan surat pemberitahuan. Ya, bagaimana kalau misalkan sampai dengan hari pemungutan suara, asal melewati tanggal 11, KPPS harus aktif. Saya pikir rekan-rekan sudah dapat memahami bagaimana membuat KPPS menjadi lebih aktif untuk memastikan surat pemberitahuan ini terdistribusi dengan baik secara maksimal. Selanjutnya, ya, apabila KPPS menemukan pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal, KPPS menandatangani mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan yang tidak dapat terdistribusi. Selanjutnya wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan kepada KPU. Ya, nanti pun ya di salinan DPT mohon diberikan catatan wafat, wafat atau meninggal atau telah pindah tempat, diberikan keterangan
di salinan DPT-nya agar mudah diidentifikasi ya Kak Betty ya. Nah, saya yakin nanti menjelang hari pemungutan suara ada surat dinas yang akan diterbitkan dalam rangka pengelolaan pemilih dalam DPT tersebut. Ya, jangan sampai ada ghost voter, ada pemilih hantu, ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya padahal yang bersangkutan bukan identitas yang ada dalam DPT. Selanjutnya, apabila sampai dengan tanggal 13 Februari terdapat formulir C pemberitahuan yang tidak diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BAC pemberitahuan KPU. Di pemilu-pemilu sebelumnya, hal ini menjadi terkendala tersendiri. Bahkan ada provinsi yang sampai dengan hari ketiga setelah pemungutan suara, ini nggak bisa dilaporkan secara 100%. Ya, ini jadi catatan kita bersama. Nanti dalam Bintek, bagi rekan-rekan KPU Provinsi yang punya catatan baik, dalam artian menjelang malam sebelum hari pemungutan suara itu ternyata dalam wilayah provinsi ini telah bisa menyampaikan 100%, melaporkan yang sesungguhnya terjadi. Mohon dalam Bintek nanti mohon di-sharing ya pengalamannya seperti itu. Karena pada umumnya ini pemberitahuan ini agak susah ya, karena kita sadar di jelang hari pemungutan suara KPPS sibuk, PPS sibuk dan sebagainya. Tapi kita harus pastikan kenapa ini harus dilaporkan untuk memastikan pekerjaan kita sampai sejauh mana. Dan ini berkaitan juga dengan keamanan ya, jangan sampai ada ghost voters seperti itu. Next slide. Selanjutnya, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan penghitungan suara ini kapan dilakukan? Tanggal 13 Februari 2024. Ya, di luar kotak suara dan di dalam kotak suara. Ini bagi rekan-rekan yang akan menjadi trainer, karena Bintek esok itu memposisikan rekan-rekan sebagai pelatih ya, sehingga Bintek itu istilahnya adalah training of trainer, TOT. Mohon ini dapat diresitasi dengan baik. Ya, jadi kalau nanti dalam melakukan bimbingan teknis kepada badan ad hoc, rekan-rekan kalau ditanya ataupun ada pertanyaan dari badan ad hoc sudah dapat menjelaskan dengan baik. Ya, ada 2 klasifikasi ya, perlengkapan pemungutan suara, penempatannya ada di mana? Di luar kotak dan di dalam kotak, seperti itu. Next slide. Persiapan pemungutan suara. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Penyiapan TPS, ya. Ingat, lokasinya harus lokasi aksesibel. Apa indikatornya lokasi aksesibel? Kursi roda yang digunakan pemilih dapat sampai ke TPS. Ya, pemilih yang menggunakan alat bantu berjalan juga sampai ke TPS. Bagaimana dengan misalkan wilayah perbukitan, wilayah pegunungan? Ya, ini perlu treatment khusus. Kalau sekiranya tidak ada alternatif lain yang ternyata sudah nggak ada tempat lagi untuk mendirikan TPS, mohon ada anggota KPPS yang siap melayani pemilih hingga sampai ke TPS kalau sekiranya tidak ada keluarga yang mendampingi ataupun koleganya. Karena misalnya faktornya berbukit, dia harus naik ke atas misalkan sekitar 10 meter dari jalan raya misalkan ya, sebagai bentuk aktualisasi dari slogan KPU melayani. Yang selanjutnya mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTB, DPC, DCT, ya, anggota DPR. DPC ini maksudnya daftar pasangan calon. Ini istilah baru nih, Mas Bagus. Ini harus kita sampaikan nanti DPC, jangan-jangan DPC parpol. Ya, maksudnya daftar pasangan calon. Daftar pasangan calon tetap. Kalau bahasa yang ada di dalam pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Ya. Dan terkait dengan DCT anggota legislatif, kemarin ada beberapa kabupaten kota karena kejadian khusus akhirnya fotonya berganti pasca pengumuman DCT ya. Ini mohon administrasinya dipersiapkan agar jangan sampai suatu hari jadi polemik dan dapat disosialisasikan dengan baik. Ya, saya tidak mau menyebutkan KPU kabupaten mana. Ya, selanjutnya penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Ya, KPPS mohon aktif berkomunikasi dengan saksi. Ya, kami di tingkat nasional juga akan berkomunikasi aktif dengan para DPP Parpol agar surat mandat saksi itu harus diserahkan
ya, jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari agar apa? Agar komunikasinya enak. Dan saya yakin saksi-saksi yang akan ditempatkan, ya, ditempatkan pada TPS tertentu itu mereka pada umumnya sudah punya smartphone. Kenapa? Karena ada yang namanya Sirekap. Nanti saksi juga akan diberikan akun Sirekap sehingga saksi juga akan diberikan bimbingan teknis menggunakan Sirekap. Walaupun memang undang-undang menegaskan siapa yang melakukan bimbingan teknis kepada para saksi itu adalah Bawaslu. Tapi untuk Sirekap itu nanti akan diberikan khusus oleh rekan-rekan. Seperti itu ya Kak Betty ya, karena nggak mungkin Bawaslu menjelaskan tentang Sirekap. Ya, begitu juga dengan pengawas TPS. Ya, pastikan KPPS kita memiliki database kontak, tidak hanya kontak pemilih, tapi juga kontak saksi dan pengawas TPS. Ya, oleh karena itu, pilihlah KPPS yang terbaik, ya khususnya mereka yang memiliki keterampilan tentang teknologi komputasi, karena yang namanya Sirekap itu membutuhkan keterampilan khusus. Nah, dahulu di 2019 itu ada anggota KPPS yang dari sisi identitasnya dia tuh nggak ada dalam SK. Nah, ini ada anggota KPPS pakai identitas anaknya, yang ada dalam SK KPPS. Ya, itu mohon jangan ya, ke depan jangan kita lakukan yang demikian. Kenapa? Nanti kalau sekiranya ada PHPU itu jadi masalah tersendiri. Pastikan mereka yang bertugas di KPPS itu adalah mereka yang namanya ada dalam SK. Dan saya yakin rekan-rekan sudah tahu syaratnya, ada batas minimal, ada batas maksimal. Dan hari ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Ristek ya, ini memiliki kebijakan Merdeka Belajar. Semoga para mahasiswa itu dapat bergabung menjadi badan ad hoc ya di tempatnya masing-masing ya dengan harapan mereka memiliki keterampilan yang dapat diandalkan untuk kita semua sehingga setelah proses pemungutan penghitungan suara data Sirekapnya dapat terisi dengan baik. Next slide. Lokasi tempat pemungutan suara ya. Ini tadi sudah saya sampaikan kriteria utamanya adalah aksesibel ya. Ini juga berkaitan dengan apakah di ruang terbuka atau di ruang tertutup. Nah, ini mohon diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan ruang tertutup? Misalnya di sekolah, ruangan sekolah SD, SMP, SMA, boleh nggak? Boleh, ya. Yang terpenting ada pencahayaan yang bagus. Bukan Mas bagus nih, maksud pencahayaannya terang gitu, Mas. Ya, pencahayaannya terang. Ya, kalau ingin terang katanya lampunya ganti. Nah, itu mengarah pada pengadaan. Ya, silakan aja lah karena ada dana operasional ya. Ya, memang proses penghitungan suara ini akan dilakukan kalau berdasarkan simulasi yang kami lakukan itu sampai dini hari. Dan saya yakin rekan-rekan sudah tahu karena pada saat kami melakukan rapat dengar pendapat atau rapat konsultasi di DPR menginginkan tetap satu panel. Saya berdoa dan bagaimana kami terus membuat kebijakan agar kita bisa melakukan mitigasi peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2019, 17, 18 April 2019 lalu jangan sampai terjadi dalam hal ini kecelakaan kerja. Kita pastikan seluruh anggota KPPS ataupun badan ad hoc kita tidak ada berita meninggal. Ya. Ini kriteria selanjutnya tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, udah pasti. Ya. Kalau itu di musola ya pasti mengganggu, di gereja mengganggu, di kelenteng mengganggu proses ibadah ini nggak boleh. Ya, di halaman tempat ibadah gimana? Upayakan nggak boleh ya, Mas. Bagusnya tidak hanya ruang di dalam ruangan, tapi halaman, Mas. Nanti mungkin dipertegas dalam pedoman teknis, Mas. Ya, saya yakin pasti ada tempat-tempat terbaik di luar lingkungan tempat ibadah. Ukurannya tidak ada perubahan, 10 kali 8. Ya, bagaimana kalau misalkan hanya ada 7 kali 6? Pastikan ya operasionalisasi di TPS itu dapat berjalan dengan baik. Misalnya pada saat pemberian suara maupun pada saat penghitungan suara. Ya, saya yakin di lingkungan TPS pasti ada tempat yang terbaik untuk menempatkan lokasi TPS. Dan nanti pun divisi data dan informasi itu akan meminta titik koordinat TPS untuk kepentingan Sirekap. Ya, jadi harus dipastikan betul. Dan nanti juga rekan-rekan akan diminta melaporkan berapa banyak bar sinyal internetnya. Selanjutnya, harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ya, nanti pada saat menjelang hari pemungutan suara, sarankan kepada KPPS jangan begadang. Ya, nanti dimarahi sama penyanyi lagu begadang. Ya,
Kenapa? Karena keesokan harinya kita kerja mulai jam 6 pagi, itu paling lambat, bahkan ada yang jam 5 pagi. Dan selesainya dini hari. Jadi pada malam hari jelang hari pemungutan suara, mohon KPPS dapat menggunakan waktu untuk istirahat. Bagaimana kalau seandainya kotak suaranya kantor PPS-nya itu jauh, membutuhkan waktu sampai 4 jam. Simpan di tempat yang paling aman dan tidak menimbulkan fitnah. Seperti itu Mas Bagus ya. Nah, karena wilayah Indonesia masih ada, bahkan ada mungkin kantor PPS-nya itu harus menyeberang pulau misalkan ya. Rekan-rekan saya pikir tahulah bagaimana cara menempatkan logistik pemungutan suara yang aman dan tepat, tidak menimbulkan kecurigaan ataupun fitnah-fitnah politik lainnya. Next slide. Ini denanya. Ini denanya dena abadi ya. Dari 2004 kalau nggak salah ini Mas, ya kan? Nah, coba nanti Mas Bagus dibuat denanya lebih fresh lagi nih gambarnya. Ya. Untuk sementara untuk kepentingan Bintek ini bolehlah ya kan. Siap. Oke. Ya. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan saluran pemberian suara oleh pemilih. Kalau sekiranya ada pertanyaan, boleh nggak di TPS ada CCTV? Ya, nanti di Bintek bisa dibahas. Ya, boleh aja. Yang nggak boleh itu pada saat di bilik suara pilihan pemilih direkam. Itu yang nggak boleh. Ya, CCTV-nya ditempatkan di luar TPS. Itu pun kalau sekiranya ada pihak yang memang memiliki CCTV-nya banyak sekali. Seluruh TPS di Indonesia itu ada 823.000 lebih. Ya, ini misalkan satu kondisi kondisional ya. Oke. Terus selanjutnya, pastikan di TPS ini ada akses saluran listrik. Kenapa harus ada saluran listrik? Karena potensinya proses penghitungan suara ini selesai sampai dengan dini hari, Mas ya. Betul, Pak. Nah, kalau nggak ada listrik bagaimana? Boleh nggak pakai generator? Boleh. Ya, mudah-mudahan bisa sewa. Ya, kalau misalkan dipinjamkan oleh caleg gimana? Ya nggak boleh. Nanti timbul fitnah, gitu Mas ya. Ya, Nah, nanti mohon di pedoman teknis Mas kita masukkan mengenai generator Mas. siap. Termasuk yang tadi Pak ya, tidak boleh dari Pak peserta pemilu ya, Iya. generator itu. Siap. Nah, peserta pemilu ataupun organisasi partai atau underbow organisasi partai. Ya, organisasi saya partai Mas ya, itu nggak boleh. Karena nanti akan muncul fitnah seperti itu. Nah, terus selanjutnya, boleh nggak pakai patromak? Ini mohon maaf ya, kalau saya di sini menyampaikan tentang patromak, ya pastikan patromaknya itu dapat memancarkan cahaya yang terang benderang. Karena dalam Undang-Undang Pemilu, proses penghitungan suara itu dapat diulang kalau cahayanya temaram, tidak terlihat dengan Ya. baik. Seperti itu. Kalau pakai lilin gimana? Karena di publik itu beredar juga Mas, kepanjangan dari PLN. L-nya kata lilin, karena dulu sering bifred. Ya, sering mati lampu katanya. Ya kalau pakai lilin ya nggak boleh lah. P-nya apa Pak? Perusahaan Mas. Oh, perusahaan lilin. Oh iya, iya, iya. Siap. Dulu waktu kasus banyak mati lampu Mas. Ya Pak. Ya sehingga muncullah inspirasi judul lagu dangdut Mati Lampu namanya. Oke ya. Ya kita pastikan di TPS ada akses untuk pencahayaan yang baik. Ya kalau itu nanti di ruang terbuka, artinya proses penghitungan tidak terganggu. Kalau itu di ruang tertutup, dalam artian di gedung seperti gedung sekolahan yang mendapatkan izin, itu juga cahayanya harus bagus. Saya yakin rekan-rekan sudah paham lah, karena ini teknis yang menurut saya mudah dapat dinalar dengan baik. Next slide. Penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai, ini ada dua hal, tata cara pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, ya, pembagian tugas, ya, nanti kita akan cetak buku panduan ya Mas ya, Iya, betul Pak. Dalam bentuk ya, buku saku Pak. buku saku, ya, Ya. kalau menurut saya jangan buku saku Mas, karena dia ukurannya kecil sekali tuh, Oh ya, harus saku Pak bentuknya ya, berarti ya. iya, Ya baik, kalau buku besar saku lagi nanti berarti. kayak pramuka Mas, ya, Ya. buku saku itu. Handbook lah, sejenis handbook gitu ya, biar bagi pemilih, bagi KPPS yang visibilitasnya agak kurang, kalau cetakannya agak besar kan mudah dibaca.
Ya, mohon KPPS dapat menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu nanti dalam proses seleksi atau rekrutmen anggota KPPS, mohon mereka yang memiliki kemampuan public speaking dengan baik. Jangan sampai pada saat mimpin rapat pembukaan pemungutan suara, Ibu Bapak ini mengenai mekanisme pembagian tugas baca aja sendiri. Nah, itu jangan ya. Ya, kita pastikan mereka yang memiliki public speaking atau retorika yang baik. Next slide. Pelaksanaan pemungutan suara. Ya, yang pertama memeriksa TPS dan perlengkapannya. Ini harus dilakukan secara terbuka, Mas ya, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, pemeriksaannya harus diperlihatkan kepada peserta pemilih yang hadir ataupun saksi serta pengawas TPS. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasi di depan meja ketua KPPS. Mempersilahkan mengatur pemilih untuk menempatkan tempat duduk yang telah disediakan. Nanti mohon tempat duduk ini ada kategori tempat duduk prioritas. Nah, kalau tidak salah itu maksimal 20 atau 25 itu Mas tempat duduk diaturnya dengan spesifik. Ya. 25 Pak. 25. Kalau 25 yang sebelumnya 25. Nanti kami sesuaikan Pak untuk yang ya, nanti mau disesuaikan. Nanti ada yang namanya tempat duduk prioritas Mas. Iya. Prioritas buat apa? Yang pertama disabilitas, yang kedua lansia, yang ketiga ibu hamil, ibu menyusui. Ya, kalau ada ruang laktasi di mana? Itu nggak di TPS. Kalau ruang laktasi, coba nanti KPPS kreatif di luar barangkali ingin menyediakan ruang laktasi silahkan saja. Ya, jadi harus ada yang namanya kursi prioritas dan itu ditulis. Ya. Selanjutnya menerima surat mandat dari saksi. Kapan surat mandat paling lambat harus diserahkan? Sebelum rapat pembukaan pemungutan penghitungan suara Mas ya, paling lambat. Ya, Betul, Pak. itulah kenapa tadi saya minta KPPS memiliki kontak para saksi itu agar diserahkan jauh-jauh hari, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan mereka menyerahkannya itu dalam bentuk digital? Ya, dokumen di TPS itu harus ada yang namanya hard copy ya Mas ya. Iya Pak. Ya, diperlihatkan ini surat mandatnya satu-satu gitu. Ya, upayakan saksi TPS itu mencetaknya ya, jangan sampai merepotkan KPPS seperti itu. Next slide. Rapat pemungutan penghitungan suara. Yang pertama pengucapan sumpah atau janji KPPS dan petugas ketertiban TPS di buku panduan nanti akan dimuat penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan dan pembagian tugas anggota KPPS. Ya, selanjutnya pelaksanaan pemberian suara. Oke, next slide. Saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri oleh saksi, peserta pemilu, dan pengawas TPS. Ya, adapun ketentuan terkait saksi peserta pemilu yang hadir di TPS sebagai berikut. Ya, jadi pada dasarnya rapat pemungutan suara itu harus ada pemilih dan saksi serta pengawas TPS, Mas ya. Jadi kalau saksinya belum hadir, mohon dikontak, ditunggu. Itulah kenapa kita minta agar saksi itu menyerahkan mandat lebih awal. Iya, ditunggu 30 menit, Pak. Iya, ditunggu 30 menit. Kalau enggak nanti lanjut terus. Lanjut, ya. Ya, ini ada Kota Samarinda nih, Mas nanya tentang CCTV. Nanti dalam Bintek kita bahas ya. Iya, Pak. Nanti di BIMTEK Luring kami sudah catat semua, Pak, pertanyaan yang muncul, Pak. Semua pertanyaan ini nanti akan dibahas ya. Dalam Undang-Undang Pemilu memang tidak ada CCTV, tapi ini kita harus atur ya. Dan ternyata ada nih Mas Pemda yang bersemangat untuk keterbukaan informasi. Ya, luar biasa nih. Oke, nanti dibahas lah, nggak usah dibahas sekarang. Ya, ini mohon rekan-rekan perhatikan dengan baik ya. Jadi pada dasarnya saksi itu untuk setiap pemilihan. Ya, kalau ada pertanyaan, boleh nggak saksi Pilpres itu menjadi saksi untuk Pileg? Nah, ini gimana? Oke, nanti dalam Bintek kita bahas. Kami di tingkat nasional sedang mendorong saksi itu, saksi Pileg terpisah, saksi Pilpres terpisah. Kenapa harus terpisah? Agar fokus. Ya, di dalam Undang-Undang Pemilu memang nggak ada larangan. Nggak ada larangan, Mas ya? Ya. Iya, tidak ada, Pak. Yang wajib hanya mandatnya, Pak.
Ya, yang wajib hanya mandatnya, tapi kita mohon rekan-rekan berkomunikasi, upayakan saksi pilpres tersendiri, saksi pileg tersendiri, karena kami menangkap ada logika efisiensi katanya, efisiensi dan efektivitas katanya. Ya, oke. Berapa banyak saksi yang diserahkan dalam surat mandat? Itu 2, Mas ya. Nah, saya pikir hal ini samalah pengaturannya dengan yang sebelumnya. Ya, apa yang saya tampilkan ini untuk merefresh ingatan kolektif kita bersama. Nanti dalam Bintek kita bahas secara langsung dalam diskusi. Next slide. Pemantau dan pewarta. Pewarta ini maksudnya jurnalis, wartawan. Ya, pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta. KPU Republik Indonesia nanti menjelang hari pemungutan suara akan menerbitkan daftar akan menyampaikan informasi daftar pemantau. Pemantau daftarnya kemana? Ke Bawaslu. Itu Mas ya? Ya, daftarnya ke Bawaslu. Kalau di Pilkada daftarnya ke KPU. Kita pendaftaran ke KPU itu hanya lembaga survei. Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. Ya, nanti di Jakarta kami akan bikin kegiatan kepada para jurnalis berkaitan dengan kebijakan ini. Ya, next slide. Kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Ya, satu, membuka perlengkapan pemungutan suara. Ya, dan dalam konteks dalam hal ini mohon nanti diperhatikan ini kelengkapan-kelengkapannya. Yang tadi yang sudah dijelaskan, ada logistik yang di luar kotak suara, ada di dalam kotak suara. Dan yang terpenting ini surat suara yang 2% ya. Surat suara yang 2%. Nanti pada saat proses sortir dan lipat, kita pastikan bahwa surat suara yang terdistribusi kepada badan ad hoc bukanlah surat suara yang cacat. Ya, harus seluruhnya dalam kondisi yang sempurna. Ya, selanjutnya yang di angka 2 memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS. Ya, kita harus lakukan secara terbuka karena terbuka adalah salah satu prinsip dari penyelenggaraan pemilu. Ya, nanti juga pemantau terus juga Bawaslu kita akan berikan file peraturan KPU, pedoman teknis pemungutan suara serta file buku panduan ya Mas. Filenya aja soft copy-nya Mas ya. Kalau pemantau kita berikan, wah itu banyak sekali itu. Terus juga pengawas TPS Indonesia udah berapa dalam dan luar negeri ya Mas ya. Nah, jadi kita akan berikan dalam bentuk soft Ya, copy. soft copy Pak. Betul. Soft copy aja. Dalam negeri terpisah dengan luar negeri Pak. Kalau softnya nggak ada, tinggal kopinya aja pakai gelas kalau itu. Ya, Oke, Pak. next slide. Tata cara pemberian suara oleh pemilih. Ya, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Ya, dalam Undang-Undang Pemilu, tata cara pemberian suara mencoblos ini belum diubah karena belum ada yang melakukan judicial review. Kalau dibilang bahwa pemberian suara di Indonesia masih konvensional, ya nanti bilang sampaikan dengan cara mencoblos lebih otentik, lebih partisipatif, jauh dari para hacker. Ya, kalau dia menggunakan elektronik kan bisa di-hacking, Mas ya. Ya, seperti itu. Betul Pak. Oke, nanti sampaikan kepada KPPS dalam penghitungan. Jangan melakukan moral hazard. Yang dicoblos partai apa, yang disebut partai apa, yang dicoblos caleg apa, yang disebut caleg apa dalam proses penghitungan. Itu jangan sampai. Ya, karena suara rakyat harus kita pastikan sampai ya proses rekap selesai itu tidak ada perubahan. Ya, kecuali memang atas rekomendasi dari Bawaslu. Oke, next slide. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Saya yakin rekan-rekan sudah hatam nih, apalagi yang baru selesai dilantik kemarin mengikuti fit and proper test ataupun seleksi ya. Nah, ada pemilih DPTB, ada pemilih DPT, DPTB, ya, ada DPK, ya, seperti itu. Next slide.
Nah, ini berkaitan dengan beberapa banyak surat suara yang diterima. Rekan-rekan nanti bisa membuka pasal 348 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prinsipnya, ya, surat suara itu berada di dalam daerah pemilihan dan apabila pemilih meninggalkan daerah pemilihan, maka dia akan kehilangan surat suaranya. Surat suara tidak mengikuti perpindahan pemilih. Itu kira-kira kesimpulannya demikian. Saya yakin rekan-rekan sudah memahami dengan baik, ya. Belum lama saya dapat pertanyaan dari anggota DPR RI, beliau melakukan kunjungan ke luar negeri, ke daerah Rusia. Beliau mengatakan bahwa ini akan ada masuk pemilih dari Indonesia sekitar 350 orang karena ada rekrutmen tenaga kerja baru untuk perusahaan otomotif, katanya demikian waktu itu. Beliau minta tambahan surat suara. Saya bilang surat suara tidak mengikuti pemilih. Surat suara menunggu pemilih datang. Ya, nanti pasal 348 ayat 3 dibuka kembali ya sebagai rujukan hukumnya. Next slide. Tugas KPPS pada pemungutan suara. Ya, rekan-rekan instruktur ataupun pelatih ya, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, mohon dapat memahami ini dengan sebaik-baiknya ya, agar dapat menjelaskan kepada publik tugasnya masing-masing ya. Ketua KPPS, anggota KPPS kedua, ketiga sampai ketujuh. Oke, next slide. Next slide. Nah, tata cara pemberian suara pada surat suara. Oke, dicoblos. Ya, kalau untuk surat suara pemilu legislatif DPR dan DPRD, kalau ada yang memilih partai saja tetap sah. Mencoblos partai saja tetap sah. Mencoblos caleg saja tetap sah. Ya, tapi kalau ada pemilih karena dia terikat pada komitmen, ya ini mohon maaf ya, ini contoh kasus yang nggak benar, tapi ini seringkali terjadi. Saya mendapatkan info pernah kejadian ini. Karena yang bersangkutan pernah didatangi oleh 5 caleg. Ya, beliau tetap datang, pemilih tersebut tetap datang ke TPS, lima-limanya dipilih. Ya, sudah pasti itu invalid vote. Dan di Jawa Barat itu ada satu etnis yang kalau hari pemungutan suara itu atas nama takut dosa, takut tidak enak, jadi seluruh peserta pemilunya dipilih, dicoblosin satu-satu. Itu ada satu etnis. Ya, nanti bisa sharing dengan rekan-rekan KPU Jabar itu. Tapi sedikit sekali jumlah pemilihnya. Oke, next slide ya. Layanan pemilih disabilitas, ini mohon jadi prioritas ya, karena kita seringkali dikritik dan hari ini KPU sudah mempersiapkan template surat suara untuk DPD. Ya, tidak hanya Pilpres ya Mas ya, Ibu Kabiro ya. Ya, jadi tidak hanya Pilpres tapi DPD ini adalah kemajuan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pemilu legislatif? Karena pertimbangan teknis calegnya begitu banyak, maka tetap menggunakan bantuan KPPS ataupun keluarga atau koleganya ya, seperti itu. Untuk pemilu legislatif DPR dan DPRD belum ada template-nya. Kami minta maaf Mas ya, karena ini teknis banget sih. Untuk DPD sudah kita siapkan Mas ya, yang pemilu-pemilu Ya. sebelumnya belum ada. Oke. Nah, ini berkaitan dengan mendahulukan pemilih disabilitas. Yang tadi saya sampaikan, ya saya sampaikan ada yang namanya kursi prioritas, priority seat. Itu nanti dalam pedoman dalam buku panduan dibuat Mas ya, di highlight betul Mas Iya, Mas. mengenai priority seat ya, agar Ketua KPPS dapat mudah mengidentifikasi pemilih-pemilih prioritas tersebut ya. Oke. Nah, pemilih disabilitas ya, ini ada pendampingnya, boleh keluarga, boleh kolega, dan mereka harus menandatangani surat Mas ya, surat pendampingan. Ya, C pendamping, Pak. Izin. C pendamping. Ya. Oke. Boleh juga anggota KPPS ya. Oke. Next slide. Next slide ya. Ketentuan pendampingan pemilih.
Oke, ini ketentuannya. Bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara. Ini maksudnya bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, Mas. Kurang kata tidak. Ya, Ini bagi yang kata tidak dapat. Yang tidak dapat. Itu kurang kata tidak. Ya, izin Pak, ini yang dapat Pak karena dia bisa mencoblos sendiri Pak, yang di baris kedua Pak, izin Pak, dan oke, pencoblosan yang kedua sesuai ada. dengan pemilih. Ya, Yang atasnya, Mas. Ada ya kata pemilih ya. pendamping. Pemilih yang dapat memberikan suara-suara mandiri, Ada kata pendamping yang pendamping. ditunjuk, ya hanya membantu mendampingi ke bilik suara aja Pak. Oke, nanti ditegaskan tidak boleh mengetahui, Mas. Tidak boleh Ya, mengetahui coblosannya. ya, yang di Ya, kotak ketiga di bawah Pak, izin. ya. Oke ya. Ini sama seperti metode pemilihan-pemilihan sebelumnya. Oke, next slide. Ini pengumuman di TPS terhadap calon yang tidak memenuhi syarat atau meninggal dunia. Yang tidak memenuhi syarat, ya itu karena putusan pengadilan ataupun meninggal dunia, seperti itu. Atau bisa jadi mungkin nanti karena yang bersangkutan sudah bukan menjadi anggota partai lagi, tapi ini tentunya mekanismenya lain. Nanti berkaitan dengan mekanisme penggantian calon terpilih. Kalau undang-undang itu hanya dua, mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat inkrah, ya, ya, terus berhalangan tetap, ya, atau dibatalkan. Yang selanjutnya meninggal dunia. Oke, next slide. Persiapan penghitungan suara. Ini mulai dari waktu penghitungan suara di TPS, ya, sampai dengan sarana dan prasarana yang harus diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Dengan jelas ini juga harus didukung dengan pencahayaan karena potensinya sampai dengan malam hari. Oke, next slide. Ini Dena penghitungan suara. Ya, nanti hanya satu panel, tidak ada dua panel. Itu sekali lagi kami tegaskan. Ya, dan proses ini harus dapat diakses, ya, tidak hanya oleh saksi tapi juga pemantau, masyarakat, pers. Nanti kalau ada jurnalis tidak boleh masuk ke dalam TPS karena yang ada dalam TPS itu adalah saksi, pengawas TPS dan KPPS. Gitu ya, perlu diingatkan. Ya, kalau masyarakat, ya pemantau, jurnalis, ya, NGO misalkan melihat berarti di luar TPS. Oke, next slide. Pelaksanaan penghitungan suara. Ini tugas KPPS pada penghitungan suara, maksudnya job description-nya masing-masing. Ketua KPPS, KPPS kedua, terus Mas, KPPS ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Oke, next slide, biar cepat. Ini ketentuan suara sah Pak, izin Pak. Iya, harusnya suara sah dulu tampil, Mas. Iya Bukan. Pak, itu seperti Nanti mau diedit, Mas, ya, biar binteknya siap. efektif. Ya, ada tertukar Pak ininya, Iya, slide masuknya. oke ya. Kalau ada komentar, kok ini pasangan calonnya nggak ada perempuan dalam gambar. Emang faktanya begitu. Kalau bisa ini, Mas, kalau bisa jangan tiga lah, ada empat, Mas. Ya, Oh, ada empat. Ya, baik. ya ada empat nanti di ilustrasikan yang lain ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang jelas surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS, ketua KPPS jangan sampai tidak menandatangani. Kalau misalkan ada komentar, boleh nggak surat suara ditandatangani sebelum hari pemungutan suara? Ya nggak boleh. Surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS pada saat hari pemungutan suara jelang diberikan kepada pemilih, Mas ya. Seperti itu. Nah, jangan sampai ditandatangani sebelumnya. Kalau ditandatangani sebelumnya ntar ada yang hilap main coblos-coblosin aja. Iya. Nah, nggak boleh ya, karena
Tanda tangan ketua KPPS itu harus disaksikan oleh pemilih, disaksikan oleh para saksi, disaksikan oleh pengawas TPS, pemantau, masyarakat, pers, seperti itu. Oke, next slide. Ini mengenai pemberian suara sah untuk pemilu anggota legislatif. Nah, ini perhatikan nih yang tengah nih. Ya, yang tengah itu kan bukan nama caleg, bukan nama partai, bukan nomor urut. Ya, karena dia masih berada dalam kotak suara, Mas ya. Kotak suara untuk Eh, partai. kotak partai Pak, ya betul. Nah, kotak partai nanti masuknya kemana? Masuknya ke partai. Kotak partai. Oke, ya. Oke, yang paling kiri itu ada 2 coblosan, Mas ya. Yang paling kanan Pak, ya. Ya, paling kanan, paling kanan. Ya kiri Bapak izin Pak. Iya ada 2 coblosan, ya. Ya, paling kanan ya. Untuk partai, ya. Betul Pak. Itu ada caleg 3, caleg 7. Masuknya kemana? Ke partai. Nah, ini yang begini nih potensinya nih, Mas. Ini didatangi oleh 2 caleg dalam satu partai. Oh ya. Ya, nanti kita akan tuangkan dalam peraturan KPU, Mas ya. Di Juknis Pak izin Pak. Juknis. Ya, untuk suara sah tidak sah. Ya, di Juknis. Kalau ada 2 coblosan partainya berbeda, itu tidak sah. Ya. Kalau masih dalam kotak satu partai itu sah. Boleh nggak 3? Boleh nggak 4? Boleh. Nanti di Juknis kita atur, Mas. Ya Pak. Oke, masuknya ke suara partai. Next slide. Surat suara pemilu anggota DPD. Ya, ini seperti ini ya. Ini nanti ini Mas, ada foto DPD yang nggak pakai peci Mas, karena DPD nggak semuanya berpeci. Nanti kita dikritik bias gender. Ya, baik Pak. Oke ya, seperti itu ya. Next slide. Pencatatan hasil penghitungan suara ya dari angka 1 sampai angka 5. Mohon formulirnya nanti dipastikan tidak cacat. Formulir model C hasil ya. Baik untuk pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dahulu itu ada kejadian formulir itu kurang Mas di pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu sampai ada KPU memfotokopi sendiri. Nah, nanti ke depan ya dalam proses distribusi logistik, kalau sekiranya ada kekurangan formulir, segera lapor ke KPU RI melalui KPU provinsi. Kenapa? Karena formulir C hasil sekarang ada barcode-nya, Mas ya. Ada apa? April tag. Ada April tag, ada micro text. Nah, ada April tag, ada micro text itu. Yang dia tidak bisa digandakan, tidak bisa difotokopi, ya. Seperti itu. Jadi dia harus asli betul. Nah, nanti formulir ini sepertinya paling lambat pertengahan Januari kali Mas ya, sampai ke KPPS ke KPU Kabupaten Kota ya. Iya Pak. Ya, Januari lah paling lambat. Mohon dikomunikasikan betul. Nanti divisi logistik juga logistik Pak, siap. Biro Logistik akan memberikan arahan khusus berkaitan dengan hal ini. Divisi teknis berkepentingan formulir menggunakan formulir asli karena ada April tag dan kita menggunakan Sirekap. Ya. Jadi jangan sampai karena formulirnya habis difotokopi dengan AO itu nggak boleh. Oke, ya. Ya, setelah dicatat dalam formulir, ya, formulir saya tersebut, KPPS menandatangani formulir, bukan formular, Mas. Nah, formulir tersebut, ya. Dalam hal saksi yang hadir tidak, ya, typo. Ini bukti memang Mas Bagus ini bekerja fokus, tidak mengenal waktu, ya, sehingga A menjadi I menjadi A. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, sebagaimana dimaksud pada 1 wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus. Misalnya dari 18 saksi partai politik atau dari 24 saksi partai politik untuk Aceh ya. Misalnya yang tanda tangan itu hanya 10. Itu wajib ditulis di catatan kejadian khusus. Saksi mana saja yang tidak mau tanda tangan tulis di situ. Ya, formulir C hasil yang telah ditangani dibuat dalam dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Nanti KBT akan menjelaskan ini secara detail.
Saksi pengawas TPS, pemantau, atau masyarakat yang hadir pada rapat pemungutan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C. Oke, next slide. Ini formulir model C hasil PWP. Nanti pada saat bintek kita lakukan simulasi, Mas ya. Iya, betul, Pak. Simulasi pengisian formulir, Pak. Simulasi pengisian formulir. April tag itu terdapat di bagian atas sebelah kanan. Itu yang seperti barcode terlihatnya itu. Itu bukan QR code ya, tapi April text. Nanti pada saat bintek, Mas Bagus akan menjelaskan secara rinci dan rekan-rekan juga akan diminta melakukan simulasi berdasarkan soal ya. Pakai soal ya Mas nanti Mas? Berdasarkan C daftar hadir, Pak. Ya, berdasarkan daftar Kita hadir. buatkan. Sejenis ujian Mas nanti Mas. Ya, Pak. KPU kabupaten mana yang menyelesaikan dengan isian terbaik. Nanti Mas, kalau yang KPU kabupaten kota nggak bisa ngisi dengan simulasi soal itu, nanti diminta maju ke depan Mas. Ya. Ya, oke. Tapi saya yakin lah, ini mudah kok cara ngisi seperti ini. Oke, next slide. Ini masih formulir model C hasil DPR. Next slide. Ini DPD. Next slide. Ini DPRD provinsi. Next slide. Ini DPRD kabupaten kota. Ya. Pembuatan formulir C hasil salinan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Setelah formulir model C hasil PWIP, model C hasil selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir model C hasil salinan. Dari yang plano ke A4 Mas ya. A4 apa kuarto itu? Ukuran A4 Pak. A4 ya. Ya. Wah, KPPS menggandakan formulir model C hasil tersebut ya, menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Insya Allah nanti akan disediakan sewa print scanner, Mas ya. Boleh nggak pakai fotokopi? Boleh, asal salinannya di TPS dan harus ada saluran listrik. Dan nanti kami juga akan berkoordinasi dengan PPLN agar dipastikan pada hari pemungutan penghitungan suara, khususnya pada malam hari, tidak ada mati lampu. 3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil salinan dan penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandangani oleh saksi yang hadir. 4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir C hasil salinan ya kepada setiap saksi, pengawas TPS, PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. 5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Ya, insya Allah Sirekap dapat beroperasi dalam situasi blank spot. Ya, nanti menggunakan teknologi Bluetooth. Next slide. Ini formulir model C hasil salinan. Ya, next slide. Formulir model C hasil salinan DPR. Next slide. Ya, DPD. DPRD provinsi. DPRD kabupaten kota. Pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan. Ada 5 hal ya, menyampaikan satu rangka formulir model C salinan ya kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Dahulu di 2019 masih ada cerita penulisan salinan, penulisan formulir model C salinan itu selesainya di PPS di hari kemudian. Jadi proses penghitungan suara dan penulisan hasil perolehan suara itu harus selesai di TPS. Ya, oleh karena itu kita pastikan TPS-nya kalau di ruang terbuka pastikan itu tidak terkena hujan. Ya, kalau memang sekiranya nggak ada tenda, maka bisa ke tempat yang bisa diakses publik. Ya, karena mudah-mudahan tidak hujan ya. Kita berdoa semua ya. Tanggal 14, tanggal 15 ya.
itu tidak hujan sehingga proses penghitungan suara berjalan lancar. 2. Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik. Melalui Sirekap, 3 PPS mengumumkan formulir dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempel formulir tersebut di tempat pengumuman pada kelurahan atau desa yang disebut dengan nama lainnya. Nanti mohon PPS berkoordinasi dengan pihak kelurahan ya agar dapat bisa menempelkan formulir salinan formulir C hasil tersebut untuk diumumkan. Ya, mudah-mudahan ada ruangan yang tersedia. Kalau tidak ada, saya yakin KPPS bisa menyelesaikan permasalahan ini ya karena mudah sekali. 4. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangka formulir model C hasil ya salinan sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada sanksi pidananya kalau nggak salah ini, Mas ya? Ya, betul Pak. Oke. 5. Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir model C daftar hadir, ya, daftar model C kejadian khusus atau keberatan dalam bentuk dokumen elektronik. Next slide. Ini penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Biasanya kotak suara sampai ke PPS kalau dalam satu wilayah PPS, seluruh KPPS sudah menyelesaikan penyerahan kotak suara. Ya, kita pastikan kotak suara yang diserahkan kepada PPK dalam kondisi tersegel. Segelnya hari ini itu sudah hampir selesai dicetak dan didistribusikan kepada KPU di kabupaten kota masing-masing ya. Oke, next slide. Pemungutan suara ulang. Nah, ini jangan sampai nih, walaupun memang di 2019 juga masih ada, di Pilkada kemarin juga masih ada, tapi tentunya kalau kita bekerja lebih baik, pemungutan suara ulang dapat ditekan. Ya, di daerah timur pemungutan suara ulang pada saat pilkada ada yang sampai 3 kali. Ya, sudah diulang, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ya, kalau orang sekolah nggak naik kelas, ulang terus menerus. Ya, jangan sampai ya. Nanti mohon dalam memberikan bimbingan teknisnya kita pastikan KPPS bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang membuat pemungutan suara wajib diulang? Ya, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti ini ada 4 hal. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti setiap KPPS akan dilengkapi buku panduan. Ya, jadi KPPS ada buku panduan yang pada saat pemungutan suara wajib ada atau dipegang oleh KPPS. Ya, kenapa wajib ada? Agar KPPS kalau lupa, kalau belum paham banget, buka buku panduan tersebut. Nah, buku panduan ini ringkasan dari PKPU dan pedoman teknis. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani dan atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Tanda khusus ini apa? Misalnya dicoblosnya lewat rokok, itu tanda khusus. Ya, sehingga nanti pada saat pemungutan suara KPPS mohon himbau jangan merokok. Ya, boleh nggak ditulis larangan merokok? Ya, itu kreativitas lokal lah. Nah, kenapa? Pertama akan mengganggu situasi atau kenyamanan pemilih yang berada dalam antrian. Yang kedua, pada saat pemberian suara pada saat merokok, khawatirnya percikan api dari abu rokok terkena surat suara, nanti surat suaranya menjadi tidak sah. Dahulu di 2019 masih ada pemilih yang memoto pilihannya lalu diposting di media sosial. Ada sanksi pidana yang membuka pilihan politik pemilih. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Ya. Nah, pada saat ini dirobek sedikit gitu, misalkan ini ada orang yang nggak disukai oleh KPPS, nih orang ini kurang ajar nih misal. Ini surat suara dirobek sedikit gitu, pemilihnya nggak tahu. Itu nggak boleh ya. D. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau suket dan tidak terdaftar dalam DPT memberikan suara di TPS. Ya.
Bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ODGJ? ODGJ hak miliknya dijamin oleh putusan MK selama memenuhi persyaratan menggunakan hak pilih. Yang pertama, tetap memiliki KTP elektronik atau suket. Yang kedua, tidak ada keterangan dari rumah sakit ataupun dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, saya yakin rekan-rekan sudah membaca dengan baik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke, yang angka 3, selain keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Nah, ini perlu atensi khusus jika dalam satu wilayah RT atau RW ada lebih dari satu TPS. Ya, itulah kenapa nanti jari pemilih wajib dicelupkan ke botol tinta. Insya Allah botol tintanya tidak mudah hilang kecuali jarinya dipotong. Ya, itu kalau dicelupkan ke jari. Mudah-mudahan kasus yang demikian tidak ada ya, karena ini adalah nanti kategorinya pelanggaran pidana. 4. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. 5. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Artinya tanggal 14 adalah hari pemungutan suara, maka tanggal 23 atau 24 itu paling lambat. Ya, nanti KPU Kabupaten Kota akan menyediakan surat suara. Setiap KPU Kabupaten Kota itu ada 1000 Mas ya, 1000 surat suara yang disediakan. Bagaimana kalau sekiranya ada 20 TPS yang diulang? Dan kebetulan satu TPS rata-ratanya 250, berarti ada 2.500 ya. Yang pertama, jangan sampai. Ya, kalau ada kejadian ini, koordinasi ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Ini namanya satu kondisi khusus, lex spesialis. 6. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada 1 hanya dilakukan untuk 1 kali pemungutan suara. Kalau tadi saya cerita ada 3 kali pemungutan suara di TPS yang sama, itu kasusnya di Pilkada di wilayah Timur. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan PHPU Pilkada. Next slide. Pemungutan suara ulang, ini yang tadi saya sampaikan nih, 1000 ya. Setiap dapil, mohon maaf ya, setiap dapil nih. Ya, untuk setiap dapil. Ya, mohon maaf, saya pikir tadi setiap kabupaten kota. 8. Penggunaan suara-suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana di atas ditetapkan dengan keputusan yang tidak ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota. Oke, next slide. Penghitungan suara ulang. Nah, ini kriterianya dari huruf A sampai A. A. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara ulang tidak dapat dilanjutkan. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya. Itulah kenapa nanti kami akan koordinasi ke PLN ya di Jakarta agar dipastikan pada saat waktu-waktu penghitungan suara di malam hari ya, ini PLN tetap hidup. Jangan sampai L-nya diganti dengan lilin. D. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Ya, mohon kita pastikan dalam memilih KPPS pita suaranya bagus, ya, seperti penyanyi, seperti Mas Bagus, ya, pita suaranya atau Kak Betty yang sering melantunkan lagu-lagu di panggung. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, ya. KPPS dapat menulis dengan baik syaratnya. F. Saksi, pengawas TPS, warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. G. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pada saat proses penghitungan suara tiba-tiba hujan? Ya, proses tersebut dihentikan, lalu bermusyawarah
atau minta pendapat kepada para saksi pengawas TPS untuk menyetujui pindah tempat, dan pindah tempatnya harus representatif. Ya. Hak ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah dengan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ya. Total pemilih yang hadir di TPS itu sama dengan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Itulah partisipasi. Next slide. Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Semoga tidak ada. Ya, nanti rekan-rekan bisa lihat pasal 431 sampai 433. Nah, ini mohon dicermati baik-baik, angka 1 sampai angka 6. Ya. Dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagai tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Ya. Nah, pelaksanaannya dimulai dari tahapan pemungutan atau penghitungan suara di TPS yang terhenti. Misalnya, ya, baru 50 suara yang dihitung, surat suara, itu terhenti. Nah, dari situ mulainya. Ya, saya pikir ini mudah sekali untuk dipahami dan dilaksanakan, dan saya berdoa semoga ini tidak ada, karena semuanya berjalan dengan baik. Di angka 6, mohon kita perhatikan, penetapan penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota atas usul PPK. Ya, apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih kelurahan desa yang disebut dengan nama lain. B. KPU Kabupaten Kota atas usul PPK apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi atau lebih satu kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Di Papua namanya distrik. C. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten Kota apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kabupaten. Semoga tidak ada. Itu aja doa saya. Next slide. Ini ya. No, angka 7 masih lanjutan dari yang sebelumnya. Penetapan penundaan ditetapkan oleh keputusan KPU Kabupaten Kota. Ada juga keputusan KPU Provinsi khusus pada ayat 2 huruf C. Ya, pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Artinya 24 Februari adalah waktu yang paling lambat untuk dilaksanakan pemungutan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan. Next slide. Pemberian suara di lokasi khusus. Ini berkaitan dengan TPS lokasi khusus yang dalam proses pemutahiran daftar pemilih kemarin rekan-rekan telah menetapkannya dalam bagian rangkaian DPT. Ya, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan Divisi Data dan Informasi yang sudah menetapkan TPS khusus. Ini merupakan satu terobosan dalam KPU memberikan pelayanan terhadap para pemilih. Tentunya dalam pemberian suara di TPS lokasi khusus harus mempedomani ketentuan yang terdapat di dalam pasal 348 ayat 3 berkenaan dengan pemilih DPTB yang tadi sudah saya jelaskan. Pada dasarnya surat suara tidak mengikuti pemilih pergi, surat suara hanya menunggu pemilih datang. Seperti itu. Oke, next slide biar cepat. Makasih.